Kita masih ada dalam pembahasan kita tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya setia. Karena itu saya harus setia. Amin. Hari-hari ini kalau kita mau jujur, cari orang setia gak gampang. Yang setuju sama saya bilang, Cari orang pinter banyak. Lulusan luar negeri, lulusan dalam negeri. Ada banyak bahkan orang pinter, saking pinternya bisa bohongin kita. Cari orang cantik atau sok cantik. Cari orang ganteng atau sok ganteng, banyak. Iya kan? Yang susah hari-hari ini nyari orang yang setia. Nyari driver gitu, karyawan. Yang pinter banyak, yang setia yang susah. Betul nggak? Adik-adik muda juga gitu. Cari pasangan teman hidup yang setia susah. Orang zaman dulu suka bilang, nggak apa-apalah kita mulai dari nol. Coba sekarang bilang sama kekasih saudara, sayang kita mulai dari nol. Lu pikir gue pompa bensin? Gua udah dulu dari nol. Sekarang gua udah mulai naik. Suruh nol lagi. Ada yang ngeliatin saya serius banget. Pasti dia dapat yang gak setia itu. Kelihatan itu, dia menyesali nasib itu. Bener pendeta, ini susah pendeta nyari orang yang setia. Saya terharu dengar khotbah hari ini. Gua banget. Tetapi saya percaya anak Tuhan Yesus pasti setia. Yang bersama mengikuti melalui online, ketik di live chat saudara, anak Tuhan Yesus pasti setia. Semua kita yang diibadah sama-sama bilang anak Tuhan Yesus pasti setia. Amin. Nah ini yang kita mau belajar. Salah satu bukti kesetiaan Tuhan, di pembahasan ke-6 ini dia membenarkan kita. Tahukah saudara, dunia di mana kita hidup, dunia yang senang menyalahkan orang. Pak, handphone istri hilang, kita yang disalahkan. Makanya Pak, berdoalah supaya jangan sampai ada barang yang hilang dari istri. Karena ibu-ibu kalau mencari sesuatu, waduh, dia bukan mencari dengan matanya, tapi dia mencari dengan mulutnya. Ibu-ibu kalau kehilangan sesuatu, aduh, yang hilang mungkin harganya 20.000, tapi stres kita lebih dari 400.000. Dia cari handphone gitu. Aku kan taruh handphone di sini, kemana sekarang? Ya nggak tahu lah, kau yang cari, kau yang taruh, kemana aku tahu? Kamu tuh memang begitu ya Pak ya, nggak pernah beri perhatian buat istri, selalu gitu, nggak pernah, barang itu hilang aja, nggak pernah perhatian. Loh, kau yang salah taruh, aku pula yang kau marahi. Aduh. Kalau kunci aja hilang, absen semua. Inem, ibu taruh kunci di sini, kemana sekarang? Nggak tahu Bu, Inem nggak ke situ. Anak-anak yang tadi lewat situ. Joni, Doni, Boni, Soni, Roni, Koni, sini. Itu orang tua nggak ada ide sama sekali ya. Kenapa nama anak cuma diganti huruf depan saja? Agak beragam dikit, kenapa sih? Roni, Doni, Boni, Soni, Koni, sini. Mama taruh kunci di sini. Di mana? Tahu? Nggak lewat sini. Papa tadi yang main-main di sini. Sayang,
Kunci ku taruh di sini di mana? Ah, aku nggak lihat. Dia pula yang marah. Pembantu nggak lihat, anak-anak nggak lihat, suami nggak lihat. Setan kalau gitu. Setannya bilang, ngapain gue mainin kunci lu? Dunia di mana kita hidup, dunia yang senang apa? Menyalahkan. Ngerti nggak sudah sampai di sini? Dan orang Indonesia, orang yang paling nggak pernah mau ngakui salah. Bayangin orang Indonesia lidahnya kegigit. Sudah pernah ngalamin lidah sudah kegigit nggak? Terus kalau kegigit sudah bilang apa? Ada yang ngomongin gue nih. Sok seleb lu. Siapa pula yang mau ngomongin saudara? Jadi yang saya mau jelaskan buat saudara. Banyak orang kepahitan. Suami terhadap istri. Istri terhadap suami. Orang tua terhadap anak. Mertua terhadap menantu. Menantu terhadap mertua. Karena selalu disalahkan. Pertanyaan saya. Enak gak dituduh disalahkan? Iya kan? Anak gak naik kelas, istri disalahkan. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang membenarkan kita. Makanya ada satu istilah dalam kekristenan yang gak bisa dipahami oleh agama manapun. Istilah itu bernama orang benar. Betul? Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya orang benar. Ada banyak orang Kristen tetap gak bisa paham. Makanya ada banyak orang Kristen kalau berdoa gini, Tuhan, aku orang berdosa, hina dina celaka, cacing-cacing tanah yang hanya pantas masuk neraka. Setan di samping saudara bilang, amin. No, you are not. Engkau bukan orang berdosa. Maaf pakai istilah saya. Setiap kali engkau berdoa dan bilang begini, Tuhan, aku orang berdosa, engkau menghina darah Yesus. Nggak ada yang respons. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Saya tahu ada yang nggak mengerti, tapi let me explain to you. Setiap kali kita berkata, Tuhan, aku orang berdosa, engkau menghina darah Yesus. Kalau saudara tanya sama saya, why? Saya memang orang berdosa. Loh, tadinya kita orang berdosa. Waktu darah tertumpah kita menjadi orang benar. Orang benar bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Orang benar bisa kepleset, bisa jatuh, tapi tidak lagi bisa menikmati dosa. Karena ada Roh Kudus yang memberikan conviction, yang memberikan pemahaman buat kita. Sehingga setiap kali kita jatuh dalam dosa, something inside of us stirred up, sesuatu bergejolak dan bilang, no, saya mesti berbalik, saya mesti bertobat. Karena saya sudah dibenarkan darah Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang setuju sama saya katakan dengan bangga, saya orang benar. Bisa jatuh dalam dosa? Masih bisa. Tetapi nggak bisa menikmati. Dan dia berjuang terus untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sama-sama bilang, saya orang benar karena dibenarkan oleh darah Kristus. Saya mau pemahaman ini jelas sudah terima, karena ini inti dasar dalam iman Kristen kita. Kita bukan lagi orang berdosa. Kalaupun dalam doa kita mau nyindir-nyindir dosa, maka bunyinya harus begini. Tuhan, aku bersyukur. Tadinya aku orang berdosa, tapi karena darah yang tertumpah dan penebusan Kristus di atas kayu salib, aku bukan lagi orang berdosa, tapi orang benar karena kasih karunia-Mu. Yang setuju aku berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini. Buka Alkitab kita, Roma 3 ayat 20 sampai 28. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena apa? Melakukan hukum Taurat, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Karena justru oleh hukum Taurat, oleh kegiatan-kegiatan keagamaan, orang dikatakan apa? Mengenal dan menyadari
dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena apa? Iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada apa? Perbedaan. Klik. Ayat 23. Karena semua orang. Sama-sama bilang sama saya, semua orang. Tanya sama sebelah saudara, kamu orang bukan? Mau beragama atau tidak beragama, mau namanya nabi, mau namanya imam, mau namanya orang suci, mau namanya pemimpin agama, semua orang dikatakan apa? Telah berbuat dosa. Kita bukan menjadi orang berdosa karena berbuat dosa. Are you with me? Kita menjadi orang berdosa bukan karena berbuat dosa, tapi karena kita orang berdosa, kita berbuat dosa. Belum nyampe, Pentium belum jalan. Bukan karena engkau makan burger engkau menjadi orang Amerika. Tapi karena engkau orang Amerika, kau otomatis makan burger. Kalau orang Amerika makan pecel lele, kita ragukan keamerikaannya. Ngerti nggak maksud saya? Jelas sampai di sini? Jadi jangan pikir karena saya berbuat dosa, saya menjadi orang berdosa. Tapi justru karena my nature, karena saya orang berdosa, setiap kali saya mau buat yang benar, saya jatuh lagi dalam dosa. Jelas sampai di sini? Yang Kristus rubah adalah keberadaannya. Kita bukan lagi orang berdosa, kita orang benar. Sehingga waktu kita jatuh dalam dosa, kita nggak tahan. Kita mau cepat bertobat, berbalik karena kasih karunia yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, makanya Alkitab bilang karena semua orang berbuat dosa dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Dia menjadi orang berdosa, karena itu dia berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan kita dengan cuma-cuma karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Ini momen Kristus mati. Siapa yang percaya bahwa hanya oleh Kristus ada keselamatan? Amin. Ini momen Kristus mati. Saya di sini. Bagaimana saya bisa diselamatkan? Saya beriman untuk apa yang sudah Kristus kerjakan. Betul? Sebagian bertanya, bagaimana Abraham? Bagaimana Musa? Bagaimana Ayub? Bagaimana Daud diselamatkan? Karena mereka nabi? Karena mereka orang Yahudi? No. Mereka ada di sini. Mereka beriman untuk Mesias yang akan datang. Are you with me? Jelas nggak? Mereka beriman ke depan, kita beriman apa? Ke belakang. Lalu pertanyaannya, terus bagaimana dengan yang bukan Kristen? Apakah adil kalau keselamatan hanya di dalam Kristus? Pertanyaan saya, apakah berarti orang yang bukan Kristen tidak mungkin percaya Yesus? Itu kan tuduhan sembarangan. Bagaimana dengan orang yang belum pernah mendengar tentang Injil? Saya percaya Tuhan gak perlu dipojokkan. Saya mengerti Tuhan selalu ada jalan untuk orang-orang yang menerima keselamatannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jelas sampai di sini? Jadi selalu harus ada jalan keselamatan yang hanya di dalam nama Yesus. Jelas sampai di sini? Ya, kita lihat selanjutnya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Bisa iman ke depan, bisa iman ke belakang, ya kan? Bisa beriman untuk sesuatu yang belum saya tahu, ya kan? Tapi saya yakini gitu ya kan? Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Klik,
Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga apa? Membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasar itu bermegah? Kalau kita jadi orang benar karena anugerah, kita nggak bisa tengil, nggak bisa sombong, nggak bisa memaksakan kehendak, nggak bisa merasa diri benar. Tidak ada. Makanya Daud bilang apa? Dengan apa ku balas segala kebaikan Tuhan dalam hidupku. Orang yang menyadari dia dijadikan benar, yang ada dalam kehidupannya kerinduan untuk membalas cinta Tuhan. Amin. Kita lihat selanjutnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin, sama-sama bilang sama saya harus yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat, ia melakukan kegiatan keagamaannya. Klik. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita yang sudah menjadi orang benar, kita hidup dalam apa? Damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Berkali-kali saya bilang, orang yang sudah dibenarkan, hidupnya sudah beres sama dirinya. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya sudah beres dengan diri saya. Udah beres dengan masa lalu, udah beres dengan kepahitan, udah beres dengan kebencian, udah beres dengan luka-luka trauma di masa lalu. Sehingga orang yang sudah dibenarkan Tuhan, dia sudah beres dengan dirinya. Amin. Ada orang yang belum beres gitu, masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan trauma. Ya tapi pendeta, mungkin saya sih bisa ampuni, tapi terlalu pahit untuk dilupakan. Orang yang dibenarkan yang lama sudah berlalu. Manusia lamanya mati. Dia sudah persembahkan semuanya kepada Kristus. Dia ciptaan baru dalam kebenaran Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya ayat 2. Oleh Kristus itu kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam apa? Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Setiap orang berdosa kehilangan apa? Setiap orang berdosa kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Tapi ketika kita dibenarkan, kita menerima pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Berarti hidup Kristen bukan lagi mempersoalkan diberkati atau tidak diberkati. Karena banyak orang, oh hidup Kristen diberkati. Hidup Kristen bukan soal mempeributkan lagi diberkati atau tidak diberkati. Hidup Kristen mengalami kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya, janji Tuhan, pemulihan dan kemuliaan. Apa artinya kemuliaan? Meskipun saya menghadapi badai, saya merasakan kemuliaan Tuhan begitu nyata buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang. Jadi orang yang dibenarkan akan tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang saya bilang, ada damai sejahtera. Disakiti, dilukai, dikecewakan, tetap damai. Kenapa? Dia tahu segala sesuatu akan bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, bagi mereka yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga apa? Ditentukan dari semula menjadi apa? Serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi apa? Sulung di antara saudara. Dari mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga apa? Dipanggil, diproses, dibentuk Tuhan. Jadi orang benar itu bukan berarti nggak lewati masalah, tapi akan tetap merasakan kemuliaan Tuhan di tengah masalah. Jelas? Kita lihat selanjutnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka yang diprosesnya, mereka yang dibentuknya itu juga, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka juga muliakannya. Haleluya. Nah, saya catat di sini sebagai kesimpulan begini. Klik. Pada dasarnya hidup yang paling berbahagia adalah kehidupan yang dibenarkan dan bebas dari apa? Tuduhan. Pak. Oh ini ibadah wanita. Susah Pak. Bapak pernah dituduh sama istri nggak Pak? Nggak enak jawabnya, dia di sebelah pendeta. Pak pernah dituduh istri nggak Pak? Atau nggak usah pakai istilah itulah. Pak pernah dituduh nggak Pak?
Lembut bapak-bapak di sini ya. Lembut, tidak menjawab. Memang laki-laki sesama laki-laki gitu, angkat alis senyum dikit cukup. Itu 1001 makna artinya. Bos udah makan? Apa kabar? Istri gimana? Itu maknanya hanya laki-laki yang tahu. Perempuan bingung, kok dia sama dia cuma angkat alis senyum dikit, maknanya bang. Lu jadi nggak pergi ke sana? Istri, maksudnya apa? Bu, pernah dituduh nggak bu? Sama mertua, sama ipar, sama suami. Pernah nggak bu? Pernah ya bu ya? Terus sakit nggak bu? Saya sampai nggak bisa berkata-kata ternyata. Sakitnya tuh nggak bisa dijelaskan. Perih. Setan senang memberi tuduhan. Bilang sama sebelah saudara. Setan senang menuduh. Bilang sama sebelah saudara, setan senang menuduh. Bilang sama sebelah saudara, menuduh itu kerjaan setan. Bilang sama sebelah saudara, jangan ambil alih kerjaan dia. Karena iblis kenapa dia senang menuduh? Karena orang yang dituduh gak ada yang nikmat. Gak ada orang bilang gini, aduh gue seneng banget lu, bini gue tuh suka nuduh gue. Kayaknya gue tuh adrenalin naik gitu kalau dituduh. Bu, menuduh itu kerjaan setan. Menuduh apa bu? Jangan ambil alih bu. Pak, terus saja diam. Lama-lama emosi pula aku ini. Pak, menuduh itu kerjaan setan. Jangan ambil alih pak. Buat kita berlaku firman, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan ya berapa Tuhan. Jangan suka menuduh. Ya tapi kalau suami saya salah, istri saya salah, tugas kita memberi arahan. Contoh, ada wanita tertangkap basah berbuat zina. Apa yang dibuat orang-orang beragama itu? Beragama loh mereka, ahli-ahli Taurat loh mereka. Dia seret, dia tuduh. Menurut hukum Musa dia dilempar batu sampai mati. Waktu dia sampai kepada Yesus, Yesus menuduh nggak? Kamu perempuan gatel ya? Ih, najis. Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak berdosa, lempar wanita ini duluan. Dosa itu selalu saya bilang cuma soal dua, ketahuan atau tidak ketahuan. Tanya sama sebelah sana, udah ketahuan? Diseret. Tapi waktu ketemu Yesus, Yesus bilang apa? Tidak adakah yang menghukum kamu? Tidak. Yesus bilang apa? Pulang, jangan berbuat dosa lagi, dosamu sudah kuampuni. Dengar kalimat saya baik-baik. Tuduhan tidak pernah menuntun pada pertobatan. Saudara-saudara yang ikuti di online, ketik di live chat saudara, tuduhan tidak pernah menuntun pada pertobatan. Semua kita sama-sama bilang tuduhan tidak pernah menuntun pada pertobatan. Yang pertama, tuduhan hanya menuntun pada kebencian. Yang kedua, pada kepahitan. Ketiga, pada sakit hati. Dan keempat, pada pemberontakan. Sama-sama bilang, anak Tuhan tidak menuduh. Anak Tuhan selalu memberi damai sejahtera. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi saya catat di sini, hidup yang paling berbahagia adalah kehidupan yang dibenarkan dan bebas dari tuduhan. Saudara pengen lihat suami saudara bahagia?
Saya pikir ibu-ibu bilang amin. Bu, pengen lihat suamimu bahagia? Stop menuduh dia. Ya tapi dia ada salahnya. Engkau bukan Tuhan, engkau tidak layak menuduh siapapun. Pak, engkau ingin melihat istrimu bahagia? Happy wife, happy life. Senyum istri adalah dunia tersenyum. Istri menangis, mate maho. Jangan suka menuduh. Engkau ingin hidupmu jadi berkat? Jangan suka menuduh. Anak Tuhan Yesus bawa damai, bawa tuntunan, bawa kasih, bawa pengharapan, bawa sukacita, bawa pada tuntun pada kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, tuduhan apa sih? Coba ini nih. Klik. Roma 2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikir mereka saling menuduh atau saling gini. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, maka suara hati kita membela, memberi kekuatan. Tapi sebaliknya kalau kita belum diselamatkan, hati kita terus menuduh kita. Kenapa? Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya ke bawah siapa? Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi kerjaan iblis apa? Mendakwa. Menuduh. Makanya selalu saya bilang, menuduh dan mendakwa adalah pekerjaan iblis. Jangan ambil alih. Tugas kita justru memberi kekuatan, memberi tuntunan. Kalaupun orang jatuh, kita ingatkan dia, Yesus tetap sanggup memulihkan yang rusak sekalipun. Sama-sama bilang, tugas saya bukan menghakimi. Tugas saya bukan mendakwa. Tugas saya bukan menuduh. Tapi memberi pengharapan dalam kasih Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, tuduhan apa yang setan senang buat? Yang pertama, bahwa saya orang berdosa. Masa lalu saya tidak baik. Tidak mungkin dapat diselamatkan. If you listen to that voice. Kalau saudara buka hati dan dengarkan suara itu, hidupmu akan makin tertekan. Tapi kalau saudara dengar suara itu hari-hari ini, aduh kayaknya saya berdosa, saya nggak mungkin bisa diselamatkan. Hidup saya udah terlalu parah. Itu suara setan. Dan kalau setan berbicara, lawan. Kalau setan bicara lawan. Lawan dengan apa? Dengan firman. Aku ditebus oleh darah Yesus. Dan aku ciptaan baru dalam kemuliaan Tuhan, berhak menerima anugerahnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, tuduhannya apa? Saya sudah bertobat pun masih jatuh bangun. Saya nggak mungkin lah. Bertobat pun masih jatuh bangun. Kita boleh jatuh. Yang penting bangun lagi. Amin. Berjuang lagi. Hidup dalam anugerahnya. Yang ketiga, tuduhan-tuduhannya, saya nggak mungkin bisa diurapi dan dipakai Tuhan. Masa lalu saya terlalu gelap. Tapi hari ini saya datang sebagai gembala untuk mengingatkan buat siap saudara. Engkau bisa dipakai Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu buruk sampai nggak bisa dipakai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kuncinya saya mau. Taruh tangan kanan saudara di dada. Deklarasikan, saya bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang mengikuti dengan online, ketik di live chat saudara, saya bisa dipakai Tuhan. Dan bukan hanya engkau bisa dipakai Tuhan, Tuhan mau memakai engkau dan mengurapi engkau dengan anugerahnya. Haleluya. Selanjutnya, apa tuduhannya? Saya tidak mungkin bisa disempurnakan. Udah terlalu parah. Sekali lagi saya bilang, disempurnakan itu bukan tugas kita. Disempurnakan adalah tugas Tuhan. Kalau saudara bilang tidak mungkin, berarti engkau tidak mempercayai Allah yang kau sembah. Karena yang sudah rusak sekalipun dapat dibetulkannya dalam anugerah yang luar biasa. Haleluya. Selanjutnya, tuduhan iblis, saya tidak mungkin terlepas dari kebiasaan buruk saya. Saya merokok dari umur 12 tahun pendeta. Saya minum alkohol umur 13-14 tahun, orang tua saya yang mengajar pendeta. Saya onani, saya masturbasi, saya hidup dengan tayangan-tayangan cabul dari usia 15 tahun pendeta. Gak mungkin saya bisa berubah, ini udah mendarah daging dalam hidup saya. Saya judi dari umur 16 tahun pendeta.
Saya melakukan hubungan seks sebelum nikah dari awal pacaran saya pertama di umur-umur SMP saya, pendeta. Sekarang saya udah usia 31 tahun, rasanya sulit sekali untuk lepas. Tapi hari ini saya hanya mau ingatkan, itu tuduhan iblis. Karena ketika Tuhan turun menyempurnakan hidup kita, Dia menyempurnakan dengan kemuliaan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang, saya bisa dipulihkan. Lihat selanjutnya. Tuduhannya, saya tidak bisa memiliki kehidupan yang dahsyat serta diberkati. Tapi hari ini saya mau bilang, Kristus memanggil kita dari kegelapan supaya hidupmu dahsyat. Sama-sama bilang, hidup saya dahsyat dan diberkati. Amin. Selanjutnya, klik. Kita perlu pembenaran. Karena iblis datang untuk menyalahkan, iblis datang untuk menuduh. Lalu kemudian orang sekitar kita dipakai iblis untuk menuduh. Akhirnya suara hati kita turut menuduh. Tapi kita perlu dibenarkan. Nah, pertanyaannya, apa itu pembenaran? Yang pertama, pembenaran artinya dianggap, dipandang, diakui, serta diperlakukan sebagai orang benar. Karena segala karya pembenaran Kristus disalib. Itu sama seperti sudah jalan sama Panglima TNI. Ketika sudah jalan bersama Panglima TNI, engkau akan menerima penghormatan seperti penghormatan terhadap Panglima TNI. Bintang 2, bintang 3 langsung siap. Nggak mungkin dia bilang siap kepada Panglima TNI, kepada yang sebelahnya pret. Ketika pintu dibukakan, kepada Panglima TNI dia berkata, siap Jenderal. Kepada saudara, siap. Nggak mungkin dia bilang, siap Jenderal, pas saudara lewat, nah gua tutupin. Engkau diakui, engkau dihormati, engkau diperlakukan karena sang jenderal yang bersama saudara. Amin. Kita dibenarkan karena dia memberikan roh yang kudus dalam hidup kita. Sehingga kita yang penuh dengan kelemahan kekurangan turut menerima kemuliaan dengan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, apa itu pembenaran? Setelah kita dianggap, dipandang, diakui serta diperlakukan sebagai orang benar, kita dibimbing dan dikoreksi dengan segala kesabaran dari segala yang tidak benar hingga menjadi benar. Meskipun kita orang benar, kita masih bisa kepleset nggak? Kita masih bisa buat salah nggak? Tapi kita dengan kesabaran dibimbing, dibenarkan. Tumpal 7 tambah 7 berapa? 13 mak. Tolol kau. Kan masa pandemi yang paling berat buat anak-anak. Karena mamanya stres, mesti ngajarin. Dan banyak orang gak punya karunia guru. Makanya banyak ibu-ibu guru bingung. Setelah 2,5 tahun anaknya gak masuk, sekali masuk gini. Kebanyakan ditoel. Gak usah ketawa bu, sadar. Coba lihat ya anak saudara, kepalanya suka gini. Tumpal 7 tambah 7 berapa? 13 mak. Ibu yang baik akan berkata, sayang, ini kan 7, terus tambah 7 ya, itu ya 8, terus 9 mak, terus 10 mak, terus 11 mak, terus 12 mak, terus 13 mak, terus 14 mak. Proses itu namanya apa? Dibenarkan. Kita yang tadinya gampang putus asa, kita yang tadinya gampang tersinggung, kita yang tadinya gampang kecewa, dibenarkan karena anugerahnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Pertanyaannya, kita mau nggak melewati proses pembenaran terus menerus ini? Klik selanjutnya. Apa tujuan pembenaran? Yang pertama, supaya kita hidup dalam damai sejahtera dan pengharapan. Kita bebas dari tuduhan. Kita dapat menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Itu yang saya bilang, kita sudah beres dengan diri kita. Yang kedua, tujuan pembenaran. Kenapa kita perlu dibenarkan? Supaya kita tidak terjajah. Supaya kita tidak terintimidasi lagi dengan pemikiran-pemikiran daging dan duniawi. Makanya Alkitab bilang, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya.
Anak Tuhan jangan lagi berpikir gini, jangan-jangan nanti kalau begini gimana. Gak usah mikir yang susah-susah. Pokoknya aku percaya Tuhan tolong, pokoknya aku percaya Tuhan bela. Karena hidup yang kita jalani sekarang hidup dengan iman. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, apa tujuan pembenaran? Supaya kita dapat menikmati seluruh janji yang sudah diberikan buat kita. Sama-sama bilang hidup saya dalam janji Tuhan. Makanya orang Kristen gak usah baperan. Orang Kristen gak perlu main di logika. Pokoknya kita pegang janji Tuhan. Orang lain boleh lebih kaya dari kita, orang lain boleh lebih hebat dari kita, orang lain boleh lebih pengalaman dari kita. Kita pegang janji Tuhan. Langit dan bumi boleh lenyap, firman Allah tinggal tetap. Sama-sama bilang sama saya, yang tidak kelihatan lebih pasti dari yang kelihatan. Setuju? Sekarang orang di depan sudah senyum nih. Pasti baik nggak? Belum tentu. Kadangkala yang senyum-senyum itu yang nusuk saudara dari belakang. Betul nggak? Yang nipu saudara seringkali mulainya baik. Nggak mungkin orang datang bilang gini, saya mau tipu kau. Betul nggak? Jelas sampai di sini? Yang nggak kelihatan seringkali yang lebih pasti. Kita masuk rumah orang, wah rumahnya rapi. Orangnya pasti rapi nggak? Belum tentu. Kadangkala sampah-sampahnya dia taruh di pojok-pojok. Yang nggak kelihatan seringkali lebih pasti. Apa yang kita lihat bisa berubah. Tapi apa yang Tuhan rencanakan yang tidak kelihatan, itu pasti dalam kemuliaan. Yang berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, tujuan pembenaran supaya kita bisa melihat kehidupan dalam kacamata Allah. Apa itu kacamata Allah? Kacamata manusia, kalau orang baik sama saya baik. Tapi kalau orang jahat sama saya nggak akan beri kesempatan. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Saudara pernah dimanfaatkan orang nggak? Halo? Pernah dimanfaatkan orang nggak? Sakit nggak? Tapi kalau kita pakai kacamata Allah, Allah melihat kita dimanfaatkan, dia tidak kecewa. At least hidup kita masih punya manfaat buat orang lain. Iya kan? Hidup saya dimanfaatkan, berarti masih ada manfaatnya hidup lu. Daripada lu memanfaatkan orang, betul nggak? Kalaupun saya dimanfaatkan orang, yang bela saya siapa? Tuhan. Tapi kalau saya manfaatkan orang, yang tempeleng saya adalah Tuhan. Pengen ditolong Tuhan atau pengen ditempeleng Tuhan? Berarti mulai hari ini kita melihat segala sesuatu dalam kacamata Allah. Saya disakiti, saya dikecewakan, saya dilukai, saya tetap akan memberkati. Karena saya tahu di saat itu justru ada pembelaan Tuhan yang luar biasa buat hidup saya. Amin. Ini amin yang paling gak tulus. Gilbert mulai aneh pelajarannya. Saat dimanfaatkan orang bersyukur. Tuhan saya bersyukur saya dimanfaatkan orang. Haleluya. Loh, karena kita memandang dalam kacamata Allah. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa tujuan pembenaran? Supaya kita dapat, kita dibenarkan. Supaya mengalir kasih, mengalir damai, mengalir sukacita sorga. Selalu saya bilang, dunia ini makin hari makin rusak. Dunia ini makin hari makin gak nyaman. Tetapi dimanapun anak Tuhan berada, dia harus bawa suasana sorga. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus bawa suasana sorga. Karena di dalam diri saya ada suasana sorga itu. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus, ku bangga padamu. Segala-galanya di hidupku. Katakan Yesus ku bangga. Yesus ku bangga padamu. Amin. Yesus kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku
berdamai dengan sangat lembut, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Iblis senang menuduh, tapi Kristus membenarkan. Anak-anak Tuhan tidak suka menuduh. Anak-anak Tuhan tidak suka menyalahkan orang. Anak-anak Tuhan bawa damai, bawa kasih, bawa berkat. Atau mungkin hari-hari ini kau terluka karena merasa tertuduh. Itulah dunia di mana kita hidup, tapi Kristus membenarkan kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Katakan, Tuhan, aku gak mau menjadi orang yang suka menuduh. Biarlah aku membawa damai, biarlah aku membawa kasih, biarlah aku justru memberi pengharapan dan sukacita. Atau mungkin kau sedang terluka karena berbagai tuduhan. Engkau merasa ada yang gak beres dalam hidupmu. Engkau masih punya banyak trauma, masih punya banyak luka, masih punya banyak kepahitan dalam hidupmu. Biarlah hari ini Tuhan yang membenarkan, Tuhan yang mengkoreksi, menganggap, menjadikan, dan membuat segala-galanya menjadi benar. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering yang didoakan, taruh tangan kanan sudah di dada. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah dibenarkan. Biarlah aku membawa suasana sorga di dalam hidupku dan menjadikan keadaan sekitarku dalam kasih, damai, dan sukacita sorga. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sudah ingin didoakan, taruh tangan kanan sudah di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kalau ada mereka yang terluka karena dituduh, dan kemudian masih punya begitu banyak trauma dan luka dalam hatinya karena tuduhan-tuduhan dalam hidupnya, hari ini dalam nama Yesus basuh dan benarkan. Atau mungkin kami yang suka dipakai setan untuk menuduh orang-orang di sekitar kami, ampuni kami. Kami merendahkan diri dan sadar bahwa menuduh adalah pekerjaan iblis. Kami tidak boleh mengambil alihnya. Biarlah tugas kami membawa semangat, kekuatan, damai, dan pengharapan dalam kasih Kristus. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat, Bapak lihat hati yang terbuka. Tuntunanmu menyertai. Saudaraku, dunia ini memang penuh dengan tuduhan. Dunia ini memang penuh dengan menyalahkan orang. Tapi anak Tuhan tidak menuduh dan tidak menyalahkan. Anak Tuhan menuntun dengan damai, pengharapan, dan kasih, dan menghadirkan suasana sorga. Hamba juga berdoa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap sedang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Praktekkan firman Tuhan ini, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, darah Yesus. Darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Oh, inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan sukacita kami karena Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kesembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Rumah tangga mereka diberkati dalam nama Yesus. Bahkan hidup mereka penuh dengan mujizat Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Bawa presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, anggota DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, DPD, BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, pengadilan, kejaksaan, pengacara, semua dalam tuntunan Tuhan. Lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga tertinggi negara, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI,
Semua dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat, kuasa kegelapan, dukun, paranormal, penasehat spiritual dihalaukan. Bahkan roh rakus, roh serakah, roh korupsi bebas dari pemimpin kami. Berikan hati yang takut akan Tuhan, roh kebijaksanaan, roh hikmat untuk mengarahkan bangsa ini pada hal-hal yang semakin baik. Karena kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Dan apapun yang dari Tuhan pasti yang terbaik untuk bangsa ini. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela untuk terus menyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang mengikuti secara online maupun onsite, Tuhan terus dalam berkat Tuhan. Kami yang menerima firman hari ini, kami tidak mau jadi orang Kristen yang munafik menerima firman tapi tidak mempraktekannya. Tapi tolong kami untuk hidup senantiasa dalam terang firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap senantiasa hidup dalam terang firman Tuhan, yang siap menjadi pelaku firman. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Haleluya.